Malu. Jadi kamu pemalu? Iya, pemalu. Kalau sekarang malu-maluin. Apa kamu melihat perjuangan orang tua dan bagaimana keinginan keras kamu untuk membantu orang tua? Perjuangan orang tua, aku itu... Hei, ada penyanyi dangdut ganteng. Woi. Penyanyi dangdut ganteng yang nggak dangdut. Udah, oke, baik. Halo Bincang Bintang, saya Valeska Suisa. Alhamdulillah bisa kembali hadir di hadapan Anda dan membawa sosok yang ganteng ini dari dunia perdangdutan Indonesia, yaitu Hari Putra atau Hari Lida. Halo semuanya. Oke. Aku merasa bersyukur banget nih Hari akhirnya bisa Kak. ketemu. Alhamdulillah. Karena kita di pending ya seminggu. Iya, di pending seminggu karena ada beberapa kendala. Yes. Dan alhamdulillah sekarang udah terrealisasikan. Betul. Aku yang tadinya agak sakit jadi agak bersemangat. Tapi sekarang udah sehat ya Kak? Ya alhamdulillah karena melihat Hari. Oh my God. Melihat aura Hari. Iya, kamu benar penyanyi dangdut. Iya, aku penyanyi dangdut. Betul ya. Aku nggak percaya karena mukanya tuh mirip bintang film. Harusnya dia pembawa acara gitu kan. Kayak presenter host gitu ya. Host. Cocoknya seperti itu loh. Mudah-mudahan ya biar dapat duitnya banyak. Iya, kan udah main juga kan. FTV udah main. Iya, sempat juga jadi host sih, sempat Kan tuh, bener kan prediksiku. Jadi Hari ini adalah jebolan Liga Dangdut 2020, juara ketiga. Juara ketiga. Cuman selama ini mungkin kita belum lihat karena tertutup oleh pandemi ya. Iya, tertunda karena pandemi, terus banyaklah kendala-kendala yang sekarang tuh kita harus banyak-banyak bersabar ya kayak. Yes, betul. Benar. Nah, kalau gitu kita cerita dulu kali ya, Hari sebelum boleh. Karena kita tahu Hari baru rilis single perdana lagi ya, yang judulnya coba disebut Adik Rambut Panjang. Tuh kan, judulnya ini ya, bikin kepo, agak nakal. Oh gitu? Menurut aku, Adik Rambut Panjang. Rambut panjang, tapi bukan yang di pohon pisang ya. Itu kuntilanak ya, kuntilanak. Kalau yang ini kayaknya lagunya aja lebih ke adik-adikan nih, adik ketemu gede. Adik ketemu gede. Iya kan? Gitu. Kurang lebih. Adiknya cantik. Adiknya gitu. cantik. Rambut panjang boleh, tapi asal jangan yang di pohon pisang. Baik. Tapi sebelum kita lanjut ke obrolan tentang single perdananya Hari, kita mau tahu dulu dong kisah kilas balik Hari dari panggung Liga Dangdut 2020. Sebelumnya kamu tuh dari mana, Mas Hari? Oke. Sebelumnya aku dari, kalau diceritain bisa sampai 20 episode. Ya ampun, dipotong-potong ya Mas, tolong. Enggak, ini aku. Kamu dari Jambi? Aku dari Provinsi Jambi, tinggal di kota Jambi, di daerah pinggiran kota Jambi, namanya daerah seberang kota Jambi. Nah, jadi aku dari situ mengikuti audisi LIDA. Sebelum aku ikut audisi LIDA itu aku kuliah, terus nyanyi dari panggung ke panggung, acara wedding, nikah. Oh, udah dari sekolah emang udah nyanyi? Dari sekolah dulu mewakili lomba-lomba kayak gitu Kak, ditunjuk sama guru, ditunjuk sama sekolah untuk mewakili lomba-lomba. Ternyata sebelumnya aku tuh nggak tahu Kak, sampai orang tua pun tuh nggak tahu kalau aku tuh ada bakat nyanyi. Orang tua sendiri nggak sadar? Nggak sadar kalau aku tuh ada bakat nyanyi. Soalnya, tapi kamu menyadari? Aku juga nggak tahu, belum sadar kalau ketika aku mengikuti lomba dan mendapatkan hasil dan feedback yang baik, jadi baru tahu aku, oh ternyata suara aku bagus. Oh, gitu. Itu waktu kelas begitu menyadari banget kelas 2 SMP. Nah, karena kita nih kalau misalnya kalau penyanyi itu ya kayak apa-apa nyanyi, terus kalau ada acara-acara pengantin atau wedding atau nikah gitu pasti ada organ tunggalnya kayak gitu di kampung-kampung kan, pengen datang terus pengen nyanyi gitu. Kalau aku tuh nggak mau, malu. Jadi kamu pemalu? Iya, pemalu. Kalau sekarang malu-maluin. Kalau sekarang kayaknya memang harus karena menjadi yang itu nggak boleh malu. Iya, kalau nggak jualan. Iya, benar. Benar. Iya kan, nggak jualan. Nah, terus jadi aku ikut ketika mewakili sekolah. Dari kelas 4 SD itu mewakili sekolah, terus SMP aku mewakili lagi. Nah, aku ikut lomba lagi, terus aku menang. Aku ditarik sama salah satu grup musik yang ada di Provinsi Jambi, tapi grup musik daerah. Nah, jadi pertamanya aku tuh nyanyi lagu daerah, penyanyi daerah dulu Kak. Oh, dulu penyanyi daerah. Awal karir nyanyi itu nyanyi daerah dulu. Nah, kemudian baru setelah itu
makin banyak kenal orang, makin banyak ketemu orang baru. Aku baru tahu penyanyi-penyanyi Jambi itu ternyata oh ini ya, oh ini senior ya, oh kayak gitu. Nah, setelah itu lanjut lagi SMA sampai kuliah dan ternyata semakin luas cakupan nyanyi aku, kenal sama teman-teman bukan dari kalangan daerah aja tapi dari pop, terus tergabung dalam salah satu tim kesenian Kota Jambi yang di bawah naungan Bapak Wali Kota Jambi waktu itu. Kemudian terjun lagi ke lagu Arab, lagu gambus, kayak gitu. Jadi sudah mulai mencoba beberapa genre, tapi tidak lari dari yang bercengkok kayak gitu, nggak jauh banget gitu. Sempet juga sih mengikuti lomba-lomba lagu pop kayak gitu. Nah, kemudian adalah audisi LIDA. Lihat di TV Audisi. Sebenarnya tuh dari DA kan Indonesia kan bukan LIDA aja tuh, dari DA 1, DA 2. Iya, nah, pengen sih ikut audisi 4 ini tapi kan jauh audisinya, bukan di Provinsi Jambi. Terus karena nggak ada biaya juga kan gitu. Jadi pas ada audisi LIDA pertama tuh audisinya jauh. Karena LIDA ini audisinya tuh datang ke provinsi kita. Gitu, tidak hanya di kota-kota besar aja. Nah, pas audisi LIDA 1 aku nggak bisa ikut karena lokasinya jauh, aku nggak ada kendaraan. LIDA 2 aku juga nggak bisa ikut karena aku mewakili kampus waktu itu lomba juga. Nah, LIDA 3 ini aku udah kuliahku udah skripsi, tinggal skripsi doang, dan audisinya pun dekat nggak jauh banget dari rumah dan udah ada kendaraan, baru aku ikut gitu. Mungkin memang sudah waktunya di atas ya katanya. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, karena mungkin udah memang jatahnya jalannya karena di situ. Setiap orang itu kan punya jatah dan waktu masing-masing, jadi kita bersabar aja gitu. Kamu kabarnya kan juga bisa dibilang tulang punggung keluarga ya. Bener. Anak pertama, dan kamu benar-benar fight untuk keluarga nih. Hari, boleh dicerita seperti apa kamu melihat perjuangan orang tua dan bagaimana keinginan keras kamu untuk membantu orang tua? Perjuangan orang tua aku itu luar biasa banget, sampai yang aku beruntung dan bersyukur banget punya orang tua seperti mereka berdua ya, karena ya apapun mereka lakuin untuk supaya aku kan bertiga saudara nih, kita adik-beradik ini makan, bekerja sekuat tenaga mereka banting tulang supaya kita bisa jajan sekolah, kita bisa makan enak kayak gitu. Walaupun makan enak kita tuh nggak yang enak dibagi orang dibandingkan orang kebanyakan gitu, karena kita memang dari keluarga yang tidak dibilang juga nggak mampu ya waktu itu. Ibu kerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, ayah bekerja sebagai kuli bangunan. Dibilang kuli bangunan juga karena beliau bawa mobil itu di toko bangunan, ngantar barang, bawa semen kayak seng, batu, pokoknya kalau orang yang mau bangun rumah tuh ayah yang ngantarin gitu. Nah, sangat luar biasa sekali sih. Maksudnya seorang ibu dengan pekerjaan kayak gitu dia bisa mencukupi 3 anak kita tuh sampai sekolah. Saya badan kita tuh gemuk-gemuk semua. Apalagi Hari suka makan. Iya, apalagi aku hobi makan gitu. Jadi tetap gemuk, nggak itu ya sehat ya. Luar biasa ya berarti. Ya, jadi makanya aku tuh yang memang sekarang benar-benar fighting buat ngebahagiain orang tua, buat mewujudin keinginan aku untuk orang tua. Karena misalnya dari SD ya aku tuh sampai sekarang, sampai aku kuliah tuh orang tua tuh terus bekerja, banting tulang, jadi pembantu rumah tangga, bersihin rumah orang. Nah, sekarang tuh giliran aku lagi berjuang demi mereka. Dan adik-adik ya sekarang. Iya, dan adik-adik gitu. Sekolah, masih kan pas sekolah ya? Adik-adik. Adik-adik sekolah, yang cewek udah mau masuk kuliah, yang cowok masih SMA. Gitu, luar biasa. Jadi di balik ketampanan seorang Hari Putra ini, sekarang aku lihat dirilis kan pertama waktu rilis jebol, wah ini tampan sekali. Oh my God. Di balik seorang Hari Putra terdapat kisah perjuangan yang begitu berliku sebenarnya, Hari ya. Nggak mudah ya Hari. Perjuangan sampai ke titik itu nggak mudah. Pernah pulang nyanyi kita tuh hujan-hujanan, pernah nggak dibayar, pernah dikatain temen juga bajunya itu mulu, pernah Kak. Kamu sakit hati nggak, sedih nggak? Aku pastilah
pasti karena manusiawi ya Iya. Kak. Tapi aku nggak yang ngebalas yang ngatain balik, nggak. Aku cukup bilang ya udah kalau kamu misalnya nggak mau lihat aku pakai baju ini terus, beliin dong kayak gitu. Pintar. Nah, Jangan cuma ngomong doang. bener, beliin dong karena dia nggak tahu kan kita misalnya dapat uang nyanyi nih gitu. Kita kan nggak tahu kebutuhan orang gitu, kebutuhan kita tuh gimana kayak gitu.